latihan 4. Nah, latihan 4 ini rangkaiannya kombinasi. Jadi ada paralel, ada seri, ya. Ada yang tidak bisa disebut paralel atau seri, ya. Oke, contohnya di sini ada 4 contoh. Dan ini pertama diminta untuk cari kota, tapi di antara titik A dan nah yang ini. Jadi kalau di antara titik A dan X ngitungnya itu impedansi totalnya berapa? Ya. Kemudian yang B itu diminta jika dihitungnya atau dilihatnya dari titik B dan X, gitu ya. Kemudian yang C itu jika diukurnya atau dilihatnya dari titik A dan B. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba yang A. Yang A itu bagaimana jika rangkaian ini kita ukur impedansinya dan kita ukurnya satunya di ujungnya di titik A, satunya di ujung titik X. Nah, kalau seperti itu, maka titik A dan X itu tidak boleh hilang ya, karena kita ngukurnya dari situ. Ya. Oke. Pertama, untuk melihat atau menyederhanakan beberapa impedansi ini dengan menjadi satu impedansi saja dengan ujungnya A dan X, kita harus mencari di antara sekian impedansi ini, beban-beban ini, mana yang hubungannya terlihat jelas, sudah jelas. Oke, pertama, kalau saya hubungkan antara R dengan L yang 10 J ohm ini, hubungan apa? Oh, tidak jelas ya. Tidak jelas. Kita tidak bisa mengatakan seri, kita L. Gitu ya. Yang paling jelas sudah bisa kita tentukan dengan jelas hubungannya apa adalah yang ini. Ya, jadi impedansinya J20 ini ya. Ya, karena memang seri. Seri itu cirinya apa? Seri itu cirinya adalah mereka hanya terhubung itu saja. Ya. Jadi kapasitor dan induktor itu hanya terhubung saja. Ujung kapasitor dan ujung induktor yang lain tidak terhubung. Ujungnya di B dan di X. Ya. Sehingga kita bisa langsung menyederhanakan dua komponen ini yang sudah jelas hubungannya ini, ya, min 20C dan 10C ini hubungannya seri, kita jadikan satu saja, ya. Jadi 10C min 20C hasilnya min 10C ohm. Oke, gitu ya. Oke. Oke. Kemudian kalau sudah, apa lagi yang kita bisa sederhanakan? Apa? Yang ini ya. Oke, yang 10 ohm dan min J 10 ohm. Ya, kenapa? Karena itu hubungannya jelas. Apa hubungannya? Paralel. Ya, dari mana paralel? Ya karena kedua ujungnya bertemu, ya, di ujung X dan di ujung B. Impedansi 10 ohm, ya, impedansi resistif 10 ohm dan impedansi Z1 yang min J10 ohm, ini hubungannya sudah jelas, paralel. Kalau hubungannya jelas, kita bisa jadikan satu, ya. Kita anggap satu, dan saat kita menganggap satu, itu kan ujung X dan ujung B kan tidak hilang. Ya, berarti tidak masalah kita jadikan satu, ya. Dan hubungannya adalah paralel. Maka kita hitung dengan ini, ya. Jadi 1/2 sama dengan 1/10.
ya, itu adalah 1 per ZR, ditambah 1 per min J10, itu adalah 1 per Z1 ini. Ya, oke, ini bisa langsung menggunakan rumus ini ya. Jadi Z1 ditambah Z2 dibagi Z1 dikalikan Z2. Ini masih 1 per Z ya, 1 per Z2. Oke, kita dapatkan nilai ini. Oke. Nah, di sini ya, di sini Z2-nya ini contoh saja ya. Kita akan mengoperasikan 10 per J10 dengan 10 min J10 per min 10 min 100 J itu dalam bentuk polar ya. Maka yang di atas ini kita ubah dalam bentuk polar. Oke. Didapatkan ini magnitudenya dan ini sudutnya. Kemudian kalau yang min 100 J itu dibikin polar gampang saja ya. Magnitudenya 100 dan sudutnya min 90 derajat. Jadi kalau cuma J saja, itu maka sudutnya adalah 90 derajat. Kalau min J, sudutnya min 90 derajat. Oke. Nah, kalau dalam bentuk polar, maka pembagian ini akan lebih mudah. Ya. Jadi, kalau dalam bentuk polar, ya, maka pembagiannya adalah magnitud dibagi dengan magnitud, kemudian sudut atas dikurangi dengan sudut bawah. Nah, sini ini. Ya. 100 dibagi dengan 10 akar 2 itu 7,071. Kemudian sudutnya berapa? Sudutnya min 90 derajat, min 45 derajat. Jadi min 45 derajat. Nah, oke ya. Oke, jadi yang BX kita sudah jadikan 1 impedansi saja menjadi 5 min J5. Oke, lalu apa lagi yang bisa kita sederhanakan? Nah, yang ini ya. Yang J20 ohm dan Z2. Ya. Oke. Nah, ini yang J20 ohm dan 5 min J5 ini kan seri. Nah, karena seri kita jumlahkan saja jadi 5 plus 15. Lalu tinggallah 2 ya. Yang di sebelah kiri yang min J10 dan yang sebelah kanan 5 plus J15 ini hubungannya paralel. Nah, kita cari dengan rumus untuk impedansi yang terhubung paralel. Oke, itu contohnya. Contoh. Kemudian ini bisa dicari sendiri ya. Kalau yang diminta adalah impedansi pengganti kalau ujungnya di beda di X. Hitung dari itu berapa impedansinya ya. Sudah, kita harus mencari ini bisa diseri ini nanti jika diukur B nah kemudian itu tadi kalau sering kita melihat listrik beban ada di sini. Bentar ini layarnya lain. Oke.
Ya, misalkan suatu rangkaian listrik terdiri dari sumber, ya, kemudian kalau di listrik asik yang ada fase netral. Fase kita beri tanda plus, kita beri tanda oke. Oke, contohnya di sini dilihat seperti ini ya, dilihat dari sumber tegangan yang ada. Sumber dari Z. Oke. Kemudian diminta arus untuk mencari ya dengan pada. Nah, kita akan lakukan analisis dalam bentuk kita pasor ya sama dengan magnet nol. Oke. Kemudian kita mencari impedansi total. Ingat ya, impedansi total itu dilihat dari sumber tegangan. Di sini terlihat antara R dan XL itu terhubung seri. Ya. R impedansi resistifnya 3 ohm. Kemudian ZL impedansi induktifnya berapa? Berapa di sini impedansi induktifnya kalau bentuknya seperti ini? Ada yang mau menyumbang saran? ZL-nya berapa ini? ZL berapa? Mas Justin? Halo? Atau Mbak Nadia? Ya, Ya. ZL-nya berapa, Mas? Halo, Mas Justin. ya Bu. ZL-nya berapa ini? Itu XL-nya 4 ohm. ZL-nya berapa? Atau Mas Faisal? ZL-nya berapa, Mas? Halo? Ya Bu. Ya, ZL-nya berapa, Mas, di sini? Di rangkaian ini. Saya cuma ngetes sedikit aja ini. ZL atau impedansi induktifnya, kalau reaktansi induktifnya 4 ohm, maka ZL-nya berapa? ZL berapa ini? Atau Mas Indra? ZL berapa, Mas? Halo? Atau apa ya? Mas Raffi. Nah, ZL-nya berapa nih? Z Halo? ZL sama 4. Oke, kalau
itu pasti ada J-nya di situ. Kalau kan XL impedance itu ya ZL-nya itu J-nya ya. Oke. Oke. Jadi ZT dengan ZR-nya itu 0 nya 4 ya kan 4 G dulu derajat ya ya oke. Nah, oke kalau kita ubah pola derajat karena 3 itu real 4J itu imajiner ya tidak bisa dijemahkan ya sudah ditulis saja impedansi totalnya adalah 3 ohm ditambah 4 ohm ya. Kemudian kalau Z totalnya kita tuliskan dalam polar, kita dapatkan 5 dengan sudut 53,13 derajat ya. Kemudian arusnya ya kalau sudah dalam bentuk fasor itu hukum Ohm berlaku ya. Jadi arus akan sama dengan tegangan dibagi ZT ya. Jadi tegangan dibagi dengan impedansi total. Tegangannya 100 dengan sudut 0 derajat. Impedansinya 5 dengan sudut 53,13 derajat. Maka diperoleh hasilnya 100 dibagi 5, 20. Sudutnya 0 dikurangi dikurangi 53,13 derajat, jadi min 53,13 derajat. Nah, inilah arusnya ya. Jadi arus yang melalui rangkaian tadi dalam bentuk polar. Itu satuannya ampere ya. Oke. Kemudian daya reaktif. Daya reaktif itu apa? Daya aktif ya, bukan daya reaktif. Daya aktif daya nyata adalah daya yang itu sumber 0 derajat, kemudian arusnya tadi 20 dengan sudut min 53,13 derajat. Nah, daya aktif atau daya nyata atau bahasa Inggris itu apparent daya ya, daya yang kelihatan gitu ya. Itu kita hitung dengan tegangan dikalikan arus dikalikan kosinus theta. Nah, theta ini apa? Theta ini adalah besarnya beda fase antara tegangan dan arus. Tadi tegangannya 0 derajat, arusnya min 53,13 derajat, maka ya bedanya min 53,13 derajat. Nah, jadi 2000 dikalikan cos 53,13 derajat ya. Dapatkan hasil sebesar 1200 watt. Nah, jadi daya nyatanya adalah 1200 watt. Lalu tegangan masing-masing beban bagaimana? Ya, hukum Ohm berlaku ya. Jadi tegangan akan sama dengan arus dikalikan impedansi. Jadi kalau impedansi di resistif tadi ya, di resistor tadi
3 ohm, sudutnya 0 derajat, dikalikan arusnya 20, dikalikan 20 dengan sudut min 53,13 derajat, maka besarnya tegangan adalah 60 dengan sudut min 53,13 derajat. Ya. Kemudian pada induktor, ya, impedansinya adalah 5 dengan sudut 90 derajat. Ini sudutnya, ya, 20 dengan sudut min 53 derajat. Nah, dikalikan, nah kita dapatkan hasil ini tegangan yang ada di induktor. Jadi kita lihat kalau di resistor antara tegangan dan arusnya 60 dengan sudut min 53,13 derajat, arusnya 20, ya, sudutnya sama, min 53,13 derajat. Nah, sedangkan di komponen induktor antara arus dan tegangan berbeda fase. Arusnya ini, tegangannya ini, ya. Arusnya itu sudutnya min 53,13 derajat, tegangannya sudutnya 36,7 derajat. Ya. Jadi berbeda fase sebesar 90 derajat. Ya. Jadi di induktor arusnya akan terbelakang, ya, terbelakang 90 derajat terhadap tegangannya. Oke. Nah, sekarang contoh untuk paralel, ya, rangkaian AC paralel. Diminta, ya, dengan kondisi rangkaian seperti itu, diminta untuk mencari arus yang melintasi masing-masing beban. Ya. Kemudian arus total yang dihasilkan oleh sumber tegangan, dan kemudian impedansi total dan daya nyata total yang diberikan oleh sumber tegangan. Oke, karena ini hubungannya paralel, sumber tegangannya adalah 100 volt, ya, dengan sudut 53,13 derajat. Karena paralel, maka tegangan di R dari ujung ke ujung, tegangan di induktor maupun tegangan di kapasitor Z sama besar. Ya. Nah, kalau sama besar tegangannya, ya kita berarti tahu tegangan di R, tegangan di L, tegangan di C sama, ya, 100 volt. Nah, ini kayak susunan beban di rumah kita, ya, itu kan paralel, ya, semua tegangannya sama, ya, yang berbeda arusnya, ya. Oke. Oke, jadi arus yang lewat di resistor, ya, kita gunakan hukum Ohm, arus sama dengan tegangan dibagi dengan resistansi. Di sini karena AC kita gunakan impedansi resistif, ya, impedansi resistif 3,3 ohm, sudutnya 0 karena resistif ini. Nah, hasil baginya kita dapatkan ini, ya. Jadi arus di resistor sebesar 30 dengan sudut 53,13 derajat. Sama, ya, antara arus dan tegangan sama fase. Kemudian arus yang lewat di induktor, ya, impedansi induktifnya ZL-nya sama dengan 1,43 J. Nah, ingat, ya, kalau di induktor itu impedansinya ada J-nya. Kalau di kapasitor itu impedansinya ada min J-nya. Ya. Nah, J itu kalau kita ubah ke dalam polar sama dengan sudut 90 derajat. Min J itu kalau kita ubah ke dalam polar sama dengan sudut min 90 derajat. Saya ulangi, ya, mungkin saya keliru. Jadi J itu kalau diubah ke dalam polar, itu sudutnya plus 90 derajat. Kemudian min J, kalau kita ubah ke dalam ya, sama min 90 derajat. Oke. Oke. Ya. Oke, diperoleh tiga di sini, ya, IR, IL, dan ID. Nah, dengan sudut
yang berbeda-beda kalau kita ubah ke dalam pola. Oke. Kemudian yang B adalah pertanyaan berapakah arus total? Ya, sama ya. Jadi arus total ya karena ini paralel, maka sama dengan jumlah arus yang melewati tiap cabang ya. Jadi IS sama dengan IR ditambah IL ditambah IC. Ya. Oke. Nah, menjumlahkan ini kalau kita tidak punya kalkulator kompleks, kita harus ubah ke dalam bentuk rektangular ya. Jadi 30 dengan sudut 53,13 derajat itu kita harus ubah menjadi 18 ditambah 24J gitu ya. Kemudian yang 70 dengan sudut min 36,87 derajat itu kita harus ubah ke dalam 56 dikurangi 42J ya, dan 30 dengan sudut 143,13 derajat kita harus ubah menjadi min 24 plus 18J. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, kalau di dalam bilangan kompleks penjumlahan, maka yang kita lakukan adalah kita menjumlahkan real dengan real. Berarti 18 ditambah 56 ditambah min 24 hasilnya 50. Kemudian yang imajiner ya. Yang imajiner oke. Yang imajiner 24J ya min 42J sama dengan min 18J ditambah 18J sama dengan 0 ya. Jadi ternyata arusnya itu sebesar 50 dengan sudut 0 derajat ya, atau 50 plus 0J. Ini arus sumber ya. Kemudian impedansi total ya sudah kita bagi saja, impedansi sama dengan tegangan dibagi arus ya. Oke. Kemudian daya total kita mencari tegangan total dikalikan arus total dikalikan kosinus beda fase antara arus dan tegangan. Tadi tegangannya sudutnya 53,13 derajat, kemudian arusnya sudutnya 0 derajat. Selisihnya berarti 53,13 derajat ya. Jadi daya totalnya, daya nyata ya di sini ya. Daya nyata sama dengan 5.000 dikalikan kosinus dari 53,13 derajat itu 0,6. Daya nyatanya adalah sebesar 3.000 watt. Oke. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya sedikit akan menyinggung tentang segitiga daya. Jadi, daya dalam arus AC itu bisa dilihat dari 3 komponen daya di sini. Ada daya kompleks atau daya semu ya, atau apparent power. Ini satuannya adalah VA, volt ampere. Kemudian ada daya nyata atau daya aktif yang kita hitung tadi. Satuannya adalah watt ya. Jadi kita kalau bayar listrik itu yang watt ini yang kita bayar ya kan kWh ya. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan daya reaktif. Satuannya adalah var. Nah, daya semu atau daya kompleks itu kita simbolkan dengan S dan dia akan sama dengan P ditambah JI. Ya, P itu daya nyata yang satuannya watt, kemudian Q itu adalah daya reaktif, satuannya adalah var. Kita beri J ya, jadi S sama dengan P plus JQ. Nah, S sendiri kita bisa hitung kalau kita tahu tegangan dan arusnya dengan rumus P dikalikan I konjugat. I konjugat ini adalah bilangan kompleks konjugat dari arus. Oke.
Misalkan ada sumber tegangan total dari satu rangkaian itu 100 dengan sudutnya 0 derajat. Kemudian arusnya misalkan 20 dengan sudut min 53,13 derajat. Nah, ini contoh ini adalah contoh soal yang arus AC yang seri tadi ya. Jadi yang sebelum paralel. Ya. Maka daya semunya atau daya kompleksnya sama dengan 2000 dengan sudut 53 derajat ya. Oke. Nah, satuannya adalah volt ampere. Makanya ada satuan kVA, ada satuan var, ada satuan watt. Itu karena di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, tidak ada? Oke, baik kalau tidak ada. Benar ini tidak ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Jelasnya di mana? Tanyakan. Kalau belum di print pun DC itu sama ya, hukum Ohm berlaku, hukum Kirchhoff berlaku ya. Kalau di dalam AC kita akan terlibat bilangan kompleks. Kenapa? Ya karena impedansi induktif itu bentuknya imajiner ya, ada huruf J-nya ya. Kemudian untuk kapasitif itu ada huruf min J-nya. Nah, dan kenapa begitu ya? Karena memang pada induktif dan kapasitif antara arus dan tegangan ini akan berbeda fase ya. Sehingga untuk mempermudah analisis kita gunakan bentuk fasor dengan memanfaatkan J di sini ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, hari ini harus sampai sekian. Terima kasih sudah hadir dalam kuliah ini. Insya Allah ini saya rekam, jadi nanti rekamannya bisa dilihat lagi. Bisa kalau misalkan ada ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan di minggu yang akan datang. Baik, saya cukupkan sampai sekian. Untuk presensi masih tetap ya di link yang sama. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.